Komnas HAM membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon disiksa oleh oknum penyidik. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat diwawancarai. Anis menyebut awalnya dugaan penyiksaan itu terungkap dari sebuah foto yang menunjukkan kondisi para terpidana babak belur. Pihak Komnas HAM kemudian melakukan konfirmasi pada ahli forensik dan mewawancarai 8 terpidana. Menurut Anis, para terpidana terbukti mengalami penyiksaan seperti dipukul dan ditendang. Bukti yang kami dapatkan baik dari foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya. Kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi. Bekas-bekas penyiksaan itu antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik ditendang, dipukul dengan sepatu, ujar Anis, melansir dari cuplikan video Tiffen yang beredar di TikTok. Anis juga menyebut para terpidana diduga disiksa pakai tangan kosong maupun alat. Bentuk penyiksaan baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu dan itu terkonfirmasi karena beberapa penyidik memang kemudian dijatuhi pidana dijatuhi disiplin, lanjut Anis. Pelanggaran HAM lainnya, lanjut Anis, yakni berupa penangkapan yang sewenang-wenang. Bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang pada tahun 2016. Ujar Anis. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Menurut Ogro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Ogro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Ogro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Di sini ada pelanggaran etika profesi, pidana dan ini juga pelanggaran HAM berat. Jadi jangan dibuat main-main pelanggaran HAM berat. Kalau hanya tidak didampingi penasehat hukum, itu bukan pelanggaran HAM, tegas Ogro, dikutip dari tayangan Nusantara News pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kenapa dikatakan pelanggaran HAM berat? Menurut Ogro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Jadi yang ditemukan Komnas HAM, sumir, ringan, katanya. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Dengan demikian, hak asasi manusia itu benar-benar dijamin oleh negara, tegasnya. Pernyataan Ogro Seno diamini pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Sumir dong, kalau saya mengatakan malah bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan HAM. Sehingga Komnas HAM harus berani dan tegas lagi, katanya. Menurut Asmi, di kasus Vina Cirebon ini ada penyalahgunaan kewenangan, dan prinsip-prinsip hukum yang dilanggar seperti penggeledahan tanpa izin dan tidak melibatkan penyidik wilayah setempat. Penyalahgunaan kewenangan terlihat nyata ketika kasus ini justru melibatkan unit narkoba Polres Cirebon Kota yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini. Yang menyalahgunakan kewenangan unit narkoba, kenapa yang direkom Komnas HAM unit narkoba lagi? Padahal ini beda kewenangan, ini kriminal umum, kata Asmi di program yang sama. Menurut Asmi, dengan kasus yang diduga di skenario atau by design, seharusnya Komnas HAM berani. Bukan pelanggaran saja, tapi jelas ini kriminal, ini kejahatan sejak awal, tegasnya. Ditambahkan Ogro, kalau keluarga terpidana bisa menggugat hal ini di peradilan HAM internasional bisa, jika kasus ini tidak disidangkan dalam peradilan HAM khusus. Menurut Ogro, pelanggaran HAM ini tidak selesai hanya diselesaikan dalam sidang kode etik. Mana bisa pelanggaran HAM dikasih sanksi, kode etik, tidak masuk akal, tegasnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM.
Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Sebanyak kurang lebih 300 anak yatim mendoakan agar peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan. Acara doa bersama ini digelar oleh pengacara Titin Prialianti di rumahnya baru-baru ini. Ia meyakini bahwa para terpidana tersebut bukanlah pembunuh. Titin meyakini bahwa mereka bukanlah pembunuh Vina Cirebon seperti yang dituduhkan. Titin memohon agar Mahkamah Agung, MA, mengabulkan PK mereka. Sementara dalam video lain, Titin Prialianti terus mengkritik Komnas HAM yang baru muncul di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, baru-baru ini Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti menilai, walaupun sudah sangat terlambat, namun keputusan Komnas HAM ini suatu kemajuan. Pernyataan Komnas HAM yang menyebut ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina dinilai sumir dan ringan oleh mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno. Seperti diketahui, baru-baru ini Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan. Menurut O.E. Gro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut O.E. Gro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP. Justru, lanjut O.E. Gro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang dihukum. Padahal tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Keluarga Vina mengatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara untuk menggantikan 7 terpidana. Menurutnya, para terpidana kasus Vina Cirebon harus melaporkan ke polisi atas keterangan palsu, barulah Dede bisa dipenjara. Dede mencabut keterangannya soal kasus Vina Cirebon.
Dede merupakan teman Aep yang awalnya bersaksi melihat Eki dan Vina dilempar batu dan dikejar terpidana kasus Vina Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. 8 tahun berlalu, Dede muncul kembali membuat pengakuan bahwa kesaksian tersebut adalah bohong. Dede bahkan rela menebus kesalahannya itu dengan dipenjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon. Menanggapi itu, pengacara keluarga Vina Putri Maya Rumanti berpendapat hal itu tidak bisa dilakukan. Terkecuali terpidana kasus Vina merasa dirugikan oleh Dede. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, jikata Putri. Walau begitu Putri Maya Rumanti menekankan keluarga Vina masih menunggu putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Kata Putri, pihak keluarga hanya menyesalkan saksi-saksi baru muncul saat ini, bukan pada tahun 2016 lalu. Komnas HAM membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon disiksa oleh oknum penyidik. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat diwawancarai. Anis menyebut awalnya dugaan penyiksaan itu terungkap dari sebuah foto yang menunjukkan kondisi para terpidana babak belur. Pihak Komnas HAM kemudian melakukan konfirmasi pada ahli forensik dan mewawancarai 8 terpidana. Menurut Anis, para terpidana terbukti mengalami penyiksaan seperti dipukul dan ditendang. Bukti yang kami dapatkan baik dari foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya. Kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi. Bekas-bekas penyiksaan itu antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik ditendang, dipukul dengan sepatu, ujar Anis, melansir dari cuplikan video Tiffen yang beredar di TikTok. Anis juga menyebut para terpidana diduga disiksa pakai tangan kosong maupun alat. Bentuk penyiksaan baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu dan itu terkonfirmasi karena beberapa penyidik memang kemudian dijatuhi pidana dijatuhi disiplin, lanjut Anis. Pelanggaran HAM lainnya, lanjut Anis, yakni berupa penangkapan yang sewenang-wenang. Bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang pada tahun 2016. Ujar Anis. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Menurut Ogro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Ogro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Ogro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Di sini ada pelanggaran etika profesi, pidana dan ini juga pelanggaran HAM berat. Jadi jangan dibuat main-main pelanggaran HAM berat. Kalau hanya tidak didampingi penasehat hukum, itu bukan pelanggaran HAM, tegas Ogro, dikutip dari tayangan Nusantara News pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kenapa dikatakan pelanggaran HAM berat? Menurut Ogro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Jadi yang ditemukan Komnas HAM, sumir, ringan, katanya. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Dengan demikian, hak asasi manusia itu benar-benar dijamin oleh negara, tegasnya.
Pernyataan Ogroseno diamini pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Sumir dong, kalau saya mengatakan malah bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan HAM. Sehingga Komnas HAM harus berani dan tegas lagi, katanya. Menurut Asmi, di kasus Vina Cirebon ini ada penyalahgunaan kewenangan, dan prinsip-prinsip hukum yang dilanggar seperti penggeledahan tanpa izin dan tidak melibatkan penyidik wilayah setempat. Penyalahgunaan kewenangan terlihat nyata ketika kasus ini justru melibatkan unit narkoba Polres Cirebon Kota yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini. Yang menyalahgunakan kewenangan unit narkoba, kenapa yang direkom Komnas HAM unit narkoba lagi? Padahal ini beda kewenangan, ini kriminal umum, kata Asmi di program yang sama. Menurut Asmi, dengan kasus yang diduga di skenario atau by design, seharusnya Komnas HAM berani. Bukan pelanggaran saja, tapi jelas ini kriminal, ini kejahatan sejak awal, tegasnya. Ditambahkan Ogro, kalau keluarga terpidana bisa menggugat hal ini di Peradilan HAM Internasional bisa, jika kasus ini tidak disidangkan dalam Peradilan HAM khusus. Menurut Ogro, pelanggaran HAM ini tidak selesai hanya diselesaikan dalam sidang kode etik. Mana bisa pelanggaran HAM dikasih sanksi, kode etik, tidak masuk akal, tegasnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Sebanyak kurang lebih 300 anak yatim mendoakan agar peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan. Acara doa bersama ini digelar oleh pengacara Titin Prialianti di rumahnya baru-baru ini. Ia meyakini bahwa para terpidana tersebut bukanlah pembunuh. Titin meyakini bahwa mereka bukanlah pembunuh Vina Cirebon seperti yang dituduhkan. Titin memohon agar Mahkamah Agung, MA, mengabulkan PK mereka. Sementara dalam video lain, Titin Prialianti terus mengkritik Komnas HAM yang baru muncul di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, baru-baru ini Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti menilai, walaupun sudah sangat terlambat, namun keputusan Komnas HAM ini suatu kemajuan.
Pernyataan Komnas HAM yang menyebut ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina dinilai sumir dan ringan oleh mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno. Seperti diketahui, baru-baru ini Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang dihukum. Padahal tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Keluarga Vina mengatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara untuk menggantikan 7 terpidana. Menurutnya, para terpidana kasus Vina Cirebon harus melaporkan ke polisi atas keterangan palsu, barulah Dede bisa dipenjara. Dede mencabut keterangannya soal kasus Vina Cirebon. Dede merupakan teman Aep yang awalnya bersaksi melihat Eki dan Vina dilempar batu dan dikejar terpidana kasus Vina Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. 8 tahun berlalu, Dede muncul kembali membuat pengakuan bahwa kesaksian tersebut adalah bohong. Dede bahkan rela menebus kesalahannya itu dengan dipenjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon. Menanggapi itu, pengacara keluarga Vina Putri Maya Rumanti berpendapat hal itu tidak bisa dilakukan. Terkecuali terpidana kasus Vina merasa dirugikan oleh Dede. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, jikata Putri. Walau begitu Putri Maya Rumanti menekankan keluarga Vina masih menunggu putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Kata Putri, pihak keluarga hanya menyesalkan saksi-saksi baru muncul saat ini, bukan pada tahun 2016 lalu. Komnas HAM membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon disiksa oleh oknum penyidik. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat diwawancarai. Anis menyebut awalnya dugaan penyiksaan itu terungkap dari sebuah foto yang menunjukkan kondisi para terpidana babak belur. Pihak Komnas HAM kemudian melakukan konfirmasi pada ahli forensik dan mewawancarai 8 terpidana. Menurut Anis, para terpidana terbukti mengalami penyiksaan seperti dipukul dan ditendang. Bukti yang kami dapatkan baik dari foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya. Kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi. Bekas-bekas penyiksaan itu antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik ditendang, dipukul dengan sepatu, ujar Anis, melansir dari cuplikan video Tiffen yang beredar di TikTok. Anis juga menyebut para terpidana diduga disiksa pakai tangan kosong maupun alat. Bentuk penyiksaan baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu dan itu terkonfirmasi karena beberapa penyidik memang kemudian dijatuhi pidana dijatuhi disiplin, lanjut Anis. Pelanggaran HAM lainnya, lanjut Anis, yakni berupa penangkapan yang sewenang-wenang. Bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang pada tahun 2016. Ujar Anis. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum,
pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Menurut Ogro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Ogro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Ogro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Di sini ada pelanggaran etika profesi, pidana dan ini juga pelanggaran HAM berat. Jadi jangan dibuat main-main pelanggaran HAM berat. Kalau hanya tidak didampingi penasehat hukum, itu bukan pelanggaran HAM, tegas Ogro, dikutip dari tayangan Nusantara News pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kenapa dikatakan pelanggaran HAM berat? Menurut Ogro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Jadi yang ditemukan Komnas HAM, sumir, ringan, katanya. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Dengan demikian, hak asasi manusia itu benar-benar dijamin oleh negara, tegasnya. Pernyataan Ogro Seno diamini pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Sumir dong, kalau saya mengatakan malah bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan HAM. Sehingga Komnas HAM harus berani dan tegas lagi, katanya. Menurut Asmi, di kasus Vina Cirebon ini ada penyalahgunaan kewenangan, dan prinsip-prinsip hukum yang dilanggar seperti penggeledahan tanpa izin dan tidak melibatkan penyidik wilayah setempat. Penyalahgunaan kewenangan terlihat nyata ketika kasus ini justru melibatkan unit narkoba Polres Cirebon Kota yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini. Yang menyalahgunakan kewenangan unit narkoba, kenapa yang direkom Komnas HAM unit narkoba lagi? Padahal ini beda kewenangan, ini kriminal umum, kata Asmi di program yang sama. Menurut Asmi, dengan kasus yang diduga di skenario atau by design, seharusnya Komnas HAM berani. Bukan pelanggaran saja, tapi jelas ini kriminal, ini kejahatan sejak awal, tegasnya. Ditambahkan Ogro, kalau keluarga terpidana bisa menggugat hal ini di peradilan HAM internasional bisa, jika kasus ini tidak disidangkan dalam peradilan HAM khusus. Menurut Ogro, pelanggaran HAM ini tidak selesai hanya diselesaikan dalam sidang kode etik. Mana bisa pelanggaran HAM dikasih sanksi, kode etik, tidak masuk akal, tegasnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017.
Sebanyak kurang lebih 300 anak yatim mendoakan agar peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan. Acara doa bersama ini digelar oleh pengacara Titin Prialianti di rumahnya baru-baru ini. Ia meyakini bahwa para terpidana tersebut bukanlah pembunuh. Titin meyakini bahwa mereka bukanlah pembunuh Vina Cirebon seperti yang dituduhkan. Titin memohon agar Mahkamah Agung, MA, mengabulkan PK mereka. Sementara dalam video lain, Titin Prialianti terus mengkritik Komnas HAM yang baru muncul di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, baru-baru ini Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti menilai, walaupun sudah sangat terlambat, namun keputusan Komnas HAM ini suatu kemajuan. Pernyataan Komnas HAM yang menyebut ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina dinilai sumir dan ringan oleh mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, O.E. Groseno. Seperti diketahui, baru-baru ini Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan. Menurut O.E. Gro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut O.E. Gro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP. Justru, lanjut O.E. Gro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang dihukum. Padahal tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Keluarga Vina mengatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara untuk menggantikan 7 terpidana. Menurutnya, para terpidana kasus Vina Cirebon harus melaporkan ke polisi atas keterangan palsu, barulah Dede bisa dipenjara. Dede mencabut keterangannya soal kasus Vina Cirebon. Dede merupakan teman Aep yang awalnya bersaksi melihat Eki dan Vina dilempar batu dan dikejar terpidana kasus Vina Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. 8 tahun berlalu, Dede muncul kembali membuat pengakuan bahwa kesaksian tersebut adalah bohong. Dede bahkan rela menebus kesalahannya itu dengan dipenjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon. Menanggapi itu, pengacara keluarga Vina Putri Maya Rumanti berpendapat hal itu tidak bisa dilakukan. Terkecuali terpidana kasus Vina merasa dirugikan oleh Dede. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, jikata Putri. Walau begitu Putri Maya Rumanti menekankan keluarga Vina masih menunggu putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Kata Putri, pihak keluarga hanya menyesalkan saksi-saksi baru muncul saat ini, bukan pada tahun 2016 lalu. Komnas HAM membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon disiksa oleh oknum penyidik.
Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat diwawancarai. Anis menyebut awalnya dugaan penyiksaan itu terungkap dari sebuah foto yang menunjukkan kondisi para terpidana babak belur. Pihak Komnas HAM kemudian melakukan konfirmasi pada ahli forensik dan mewawancarai 8 terpidana. Menurut Anis, para terpidana terbukti mengalami penyiksaan seperti dipukul dan ditendang. Bukti yang kami dapatkan baik dari foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya. Kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi. Bekas-bekas penyiksaan itu antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik ditendang, dipukul dengan sepatu, ujar Anis, melansir dari cuplikan video Tiffen yang beredar di TikTok. Anis juga menyebut para terpidana diduga disiksa pakai tangan kosong maupun alat. Bentuk penyiksaan baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu dan itu terkonfirmasi karena beberapa penyidik memang kemudian dijatuhi pidana dijatuhi disiplin, lanjut Anis. Pelanggaran HAM lainnya, lanjut Anis, yakni berupa penangkapan yang sewenang-wenang. Bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang pada tahun 2016, ujar Anis. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Menurut Ogro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Ogro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Ogro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Di sini ada pelanggaran etika profesi, pidana dan ini juga pelanggaran HAM berat. Jadi jangan dibuat main-main pelanggaran HAM berat. Kalau hanya tidak didampingi penasehat HUKM, itu bukan pelanggaran HAM, tegas Ogro, dikutip dari tayangan Nusantara News pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kenapa dikatakan pelanggaran HAM berat? Menurut Ogro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas. Itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Jadi yang ditemukan Komnas HAM, sumir, ringan, katanya. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Dengan demikian, hak asasi manusia itu benar-benar dijamin oleh negara, tegasnya. Pernyataan Ogro Seno diamini pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Sumir dong, kalau saya mengatakan malah bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan HAM. Sehingga Komnas HAM harus berani dan tegas lagi, katanya. Menurut Asmi, di kasus Vina Cirebon ini ada penyalahgunaan kewenangan, dan prinsip-prinsip hukum yang dilanggar seperti penggeledahan tanpa izin dan tidak melibatkan penyidik wilayah setempat. Penyalahgunaan kewenangan terlihat nyata ketika kasus ini justru melibatkan unit narkoba Polres Cirebon Kota yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini. Yang menyalahgunakan kewenangan unit narkoba, kenapa yang direkom Komnas HAM unit narkoba lagi? Padahal ini beda kewenangan, ini kriminal umum, kata Asmi di program yang sama. Menurut Asmi, dengan kasus yang diduga di skenario atau by design, seharusnya Komnas HAM berani. Bukan pelanggaran saja, tapi jelas ini kriminal, ini kejahatan sejak awal, tegasnya. Ditambahkan Ogro, kalau keluarga terpidana bisa menggugat hal ini di peradilan HAM internasional bisa, jika kasus ini tidak disidangkan dalam peradilan HAM khusus. Menurut Ogro, pelanggaran HAM ini tidak selesai hanya diselesaikan dalam sidang kode etik. Mana bisa pelanggaran HAM dikasih sanksi, kode etik, tidak masuk akal, tegasnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu,
Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Sebanyak kurang lebih 300 anak yatim mendoakan agar peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan. Acara doa bersama ini digelar oleh pengacara Titin Prialianti di rumahnya baru-baru ini. Ia meyakini bahwa para terpidana tersebut bukanlah pembunuh. Titin meyakini bahwa mereka bukanlah pembunuh Vina Cirebon seperti yang dituduhkan. Titin memohon agar Mahkamah Agung, MA, mengabulkan PK mereka. Sementara dalam video lain, Titin Prialianti terus mengkritik Komnas HAM yang baru muncul di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, baru-baru ini Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti menilai, walaupun sudah sangat terlambat, namun keputusan Komnas HAM ini suatu kemajuan. Pernyataan Komnas HAM yang menyebut ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina dinilai sumir dan ringan oleh mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno. Seperti diketahui, baru-baru ini Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang dihukum. Padahal tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Keluarga Vina mengatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara untuk menggantikan 7 terpidana. Menurutnya, para terpidana kasus Vina Cirebon harus melaporkan ke polisi atas keterangan palsu, barulah Dede bisa dipenjara. Dede mencabut keterangannya soal kasus Vina Cirebon. Dede merupakan teman Aep yang awalnya bersaksi melihat Eki dan Vina dilempar batu dan dikejar terpidana kasus Vina Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016.
8 tahun berlalu, Dede muncul kembali membuat pengakuan bahwa kesaksian tersebut adalah bohong. Dede bahkan rela menebus kesalahannya itu dengan dipenjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon. Menanggapi itu, pengacara keluarga Vina Putri Maya Rumanti berpendapat hal itu tidak bisa dilakukan. Terkecuali terpidana kasus Vina merasa dirugikan oleh Dede. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, jikata Putri. Walau begitu Putri Maya Rumanti menekankan keluarga Vina masih menunggu putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Kata Putri, pihak keluarga hanya menyesalkan saksi-saksi baru muncul saat ini, bukan pada tahun 2016 lalu. Komnas HAM membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon disiksa oleh oknum penyidik. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat diwawancarai. Anis menyebut awalnya dugaan penyiksaan itu terungkap dari sebuah foto yang menunjukkan kondisi para terpidana babak belur. Pihak Komnas HAM kemudian melakukan konfirmasi pada ahli forensik dan mewawancarai 8 terpidana. Menurut Anis, para terpidana terbukti mengalami penyiksaan seperti dipukul dan ditendang. Bukti yang kami dapatkan baik dari foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya. Kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi. Bekas-bekas penyiksaan itu antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik ditendang, dipukul dengan sepatu, ujar Anis, melansir dari cuplikan video Tiffen yang beredar di TikTok. Anis juga menyebut para terpidana diduga disiksa pakai tangan kosong maupun alat. Bentuk penyiksaan baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu dan itu terkonfirmasi karena beberapa penyidik memang kemudian dijatuhi pidana dijatuhi disiplin, lanjut Anis. Pelanggaran HAM lainnya, lanjut Anis, yakni berupa penangkapan yang sewenang-wenang. Bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang pada tahun 2016. Ujar Anis. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Menurut Ogro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Ogro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Ogro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Di sini ada pelanggaran etika profesi, pidana dan ini juga pelanggaran HAM berat. Jadi jangan dibuat main-main pelanggaran HAM berat. Kalau hanya tidak didampingi penasehat HUKM, itu bukan pelanggaran HAM, tegas Ogro, dikutip dari tayangan Nusantara News pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kenapa dikatakan pelanggaran HAM berat? Menurut Ogro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Jadi yang ditemukan Komnas HAM, sumir, ringan, katanya. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Dengan demikian, hak asasi manusia itu benar-benar dijamin oleh negara, tegasnya. Pernyataan Ogro Seno diamini pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Sumir dong, kalau saya mengatakan malah bukan sekadar pelanggaran,
tapi kejahatan HAM. Sehingga Komnas HAM harus berani dan tegas lagi, katanya. Menurut Azmi, di kasus Vina Cirebon ini ada penyalahgunaan kewenangan, dan prinsip-prinsip hukum yang dilanggar seperti penggeledahan tanpa izin dan tidak melibatkan penyidik wilayah setempat. Penyalahgunaan kewenangan terlihat nyata ketika kasus ini justru melibatkan unit narkoba Polres Cirebon Kota yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini. Yang menyalahgunakan kewenangan unit narkoba, kenapa yang direkom Komnas HAM unit narkoba lagi? Padahal ini beda kewenangan, ini kriminal umum, kata Azmi di program yang sama. Menurut Azmi, dengan kasus yang diduga di skenario atau by design, seharusnya Komnas HAM berani. Bukan pelanggaran saja, tapi jelas ini kriminal, ini kejahatan sejak awal, tegasnya. Ditambahkan Ogro, kalau keluarga terpidana bisa menggugat hal ini di Peradilan HAM Internasional bisa, jika kasus ini tidak disidangkan dalam Peradilan HAM khusus. Menurut Ogro, pelanggaran HAM ini tidak selesai hanya diselesaikan dalam sidang kode etik. Mana bisa pelanggaran HAM dikasih sanksi, kode etik, tidak masuk akal, tegasnya. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September 2016. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Sebanyak kurang lebih 300 anak yatim mendoakan agar peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan. Acara doa bersama ini digelar oleh pengacara Titin Prialianti di rumahnya baru-baru ini. Ia meyakini bahwa para terpidana tersebut bukanlah pembunuh. Titin meyakini bahwa mereka bukanlah pembunuh Vina Cirebon seperti yang dituduhkan. Titin memohon agar Mahkamah Agung, MA, mengabulkan PK mereka. Sementara dalam video lain, Titin Prialianti terus mengkritik Komnas HAM yang baru muncul di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, baru-baru ini Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti menilai, walaupun sudah sangat terlambat, namun keputusan Komnas HAM ini suatu kemajuan. Pernyataan Komnas HAM yang menyebut ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina dinilai sumir dan ringan oleh mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno. Seperti diketahui,
Baru-baru ini Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang dihukum. Padahal tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Keluarga Vina mengatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara untuk menggantikan 7 terpidana. Menurutnya, para terpidana kasus Vina Cirebon harus melaporkan ke polisi atas keterangan palsu, barulah Dede bisa dipenjara. Dede mencabut keterangannya soal kasus Vina Cirebon. Dede merupakan teman Aep yang awalnya bersaksi melihat Eki dan Vina dilempar batu dan dikejar terpidana kasus Vina Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. 8 tahun berlalu, Dede muncul kembali membuat pengakuan bahwa kesaksian tersebut adalah bohong. Dede bahkan rela menebus kesalahannya itu dengan dipenjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon. Menanggapi itu, pengacara keluarga Vina Putri Maya Rumanti berpendapat hal itu tidak bisa dilakukan. Terkecuali terpidana kasus Vina merasa dirugikan oleh Dede. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, jikata Putri. Walau begitu Putri Maya Rumanti menekankan keluarga Vina masih menunggu putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Kata Putri, pihak keluarga hanya menyesalkan saksi-saksi baru muncul saat ini, bukan pada tahun 2016 lalu. Komnas HAM membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon disiksa oleh oknum penyidik. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat diwawancarai. Anis menyebut awalnya dugaan penyiksaan itu terungkap dari sebuah foto yang menunjukkan kondisi para terpidana babak belur. Pihak Komnas HAM kemudian melakukan konfirmasi pada ahli forensik dan mewawancarai 8 terpidana. Menurut Anis, para terpidana terbukti mengalami penyiksaan seperti dipukul dan ditendang. Bukti yang kami dapatkan baik dari foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya. Kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi. Bekas-bekas penyiksaan itu antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik ditendang, dipukul dengan sepatu, ujar Anis, melansir dari cuplikan video Tiffen yang beredar di TikTok. Anis juga menyebut para terpidana diduga disiksa pakai tangan kosong maupun alat. Bentuk penyiksaan baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu dan itu terkonfirmasi karena beberapa penyidik memang kemudian dijatuhi pidana dijatuhi disiplin, lanjut Anis. Pelanggaran HAM lainnya, lanjut Anis, yakni berupa penangkapan yang sewenang-wenang. Bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang pada tahun 2016. Ujar Anis. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Menurut Ogro,
Seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Ogro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Ogro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Di sini ada pelanggaran etika profesi, pidana dan ini juga pelanggaran HAM berat. Jadi jangan dibuat main-main pelanggaran HAM berat. Kalau hanya tidak didampingi penasehat hukum, itu bukan pelanggaran HAM, tegas Ogro, dikutip dari tayangan Nusantara News pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kenapa dikatakan pelanggaran HAM berat? Menurut Ogro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas. Itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Jadi yang ditemukan Komnas HAM, sumir, ringan, katanya. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Dengan demikian, hak asasi manusia itu benar-benar dijaga.